warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan pelajari tafsir Al-Baqarah ayat 225. Terkadang seseorang mengucapkan satu kalimat yang ia tidak menyadarinya atau tanpa ada kesengajaan, baik berupa sumpah atau ucapan-ucapan lainnya. Maka tentunya hal itu ada konsekuensinya masing-masing. Maka bagaimanakah Allah Ta'ala mengajarkan akan hal-hal yang terkait dengan sumpah atau ucapan tersebut? Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 225 disebutkan Allah berfirman, La yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Yang artinya Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Firman Allah ini, La yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum, maksudnya Allah Ta'ala tidak akan menghukum dan tidak juga mengharuskan kalian untuk memenuhi sumpah keliru yang telah kalian ucapkan, sedangkan ia tidak bermaksud mengucapkannya, tapi sumpah itu keluar dari mulutnya tanpa adanya keyakinan dan kesungguhan. Sebagaimana telah ditegaskan dalam kitab As-Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Man khalafa faqala fi khalfihi wallati wal uzza falyakul la ilaha illallah. Yang artinya, barang siapa bersumpah dengan menyebutkan nama Lata dan Uzza, maka hendaklah ia mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi selain Allah. Hal ini disampaikan Rasulullah SAW kepada suatu kaum yang baru saja lepas daripada masa jahiliyah, dari masih terbiasa dengan menyebut sesembahan mereka sebelumnya. Mereka telah memeluk Islam, namun lidah mereka sudah terbiasa menyebutkan nama Lata dan Uzza tanpa adanya kesengajaan. Kemudian mereka diperintahkan untuk mengucapkan kalimat ikhlas, kalimat tauhid, sebagaimana mereka telah mengucapkan kata-kata tersebut tanpa sengaja. Laghul yamin atau sumpah main-main atau tidak disengaja adalah dimaafkan. Ini sumpah yang dimaafkan. Sumpah tersebut memiliki dua bentuk, diantaranya yang pertama ucapan sumpah yang terbiasa terlontar dari lisannya dan ia tidak berkeinginan untuk bersumpah seperti ucapan la wallahi, tidak, demi Allah, bala wallahi, ya demi Allah. Tapi kalau tidak dari hatinya tetap dimaafkan ya, walaupun menyebut nama Allah. Dan bentuk kedua adalah seseorang bersumpah atas sesuatu yang dalam pikirannya adalah begini, akan tapi kenyataannya berbeda dari apa yang ia sangka. Misalnya ucapan wallahi, demi Allah, dalam dompetku tidak ada uang serupiah pun. Dia perkirakan atau sangat yakin bahwa di dalam dompetnya memang tidak ada uangnya. Ternyata ketika dilihat lagi dompetnya ternyata berisi uang. Maka ini termasuk sumpah yang tidak disengaja. Ini termasuk juga sumpah yang dimaafkan. Sumpah yang dilarang dan akan mendapat hukuman bagi hamba yang melakukannya adalah sumpah yang disengaja berdusta dengan tujuan dari sumpahnya tersebut untuk mendapatkan manfaat duniawiyah yang dia inginkan. Inilah maksud dari ayat walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Akan tapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu. Dan sumpah ini disebut al-yamin al-ghamus atau sumpah palsu. Jadi yang dihukum, yang dilarang itu adalah sumpah palsu yang untuk mengambil manfaat duniawiyah. Misalnya biar dipercaya atau tidak dituduh, tapi aslinya itu memang melakukan, yaitu akan dihukum oleh Allah. Dan sumpah yang mewajibkan atasnya kafarah adalah sumpah yang diucapkan seseorang hamba untuk melakukan sesuatu ternyata ia tidak mampu melakukannya, atau bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu ternyata karena kondisi yang memaksa sehingga ia melakukannya, dan ketika ia mengucapkan sumpahnya tersebut tidak mengucapkan insya Allah.
Dan kafarah sumpah adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 89, yaitu memberi makan 10 orang miskin, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan budak, dan apabila tidak mendapatinya maka berpuasa selama 3 hari. Tidak ada hukuman bagi seorang hamba yang tidak sengaja dalam lafaz, ucapan, atau pembicaraan yang diucapkan. Ini mengandung banyak faedah ya. Faedah ini adalah kaidah yang sangat agung yang mengandung banyak permasalahan. Di antaranya yang pertama, apabila terucap kata-kata talak atau cerai dari lisan seorang tanpa kesengajaan atau tidak disengaja, maka belum jatuh talak pada istrinya. Terus apabila seorang laki-laki mengucapkan kata talak untuk istrinya dalam kondisi sangat marah hingga kehilangan kendali, maka belum jatuh talak. Ini juga yang ditanyakan ya. Jadi dalam kondisi marah lalu mentalak istrinya, belum jatuh talak. Dan apabila seseorang mengucapkan suatu ucapan kekufuran yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir dalam kondisi sangat gembira hingga hilang kesadaran, maka ia tidak kafir. Sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim tentang gembiranya Allah dari taubat seorang hamba melebihi kegembiraan orang yang menemukan kendaraan dan bawaannya kembali setelah hilang, sehingga dia bersumpah dengan yang salah ya. Sumpahnya salah. Demikian pula apabila seseorang dipaksa untuk mengucapkan ucapan kekufuran dan hatinya tetap teguh dengan keimanannya, maka dia tetap tidak kafir. Dan masalah-masalah yang masuk dalam kaidah tersebut yaitu seperti Ammar bin Yasir ya, beliau dipaksa oleh orang kafir untuk kembali ke Tuhan nenek moyangnya dulu, kemudian dia bersumpah itu untuk menyelamatkan jiwanya, padahal dalam hatinya tetap ada iman, jadi percaya pada Allah, maka ini juga boleh. Bahwa tolak ukur dari perkara tersebut adalah apa yang terdapat di dalam hati. Jadi sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam ayat di atas, akan tapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat kepadanya, Halim, lagi Maha Penyantun terhadap orang yang bermaksiat kepadanya, di mana Allah tidak menyegerakan hukuman atasnya, akan tapi Allah bersikap santun terhadapnya dan dia tutupi dosanya dan dia maafkan. Padahal jika Allah ini mau menghukumnya itu tentu saja mampu, dan langsung juga ini juga bisa, begitu berbuat kesalahan langsung dihukum itu Allah juga mampu. Penjelasan tentang penetapan dua nama yang mulia bagi Allah Ta'ala yaitu Al-Ghafur dan Al-Halim, yang Maha Pengampun dan Maha Penyantun, dan apa-apa yang menjadi konsekuensi dari keduanya berupa sifat hikmah dan hukumnya. Juga adanya isyarat bahwa ampunan Allah dan sifat kesantunannya menggugurkan hukuman bagi sumpah yang tidak disengaja tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat materi dan video. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.